obrolan santainya Indonesian Certification Center. Jadi kita ini adalah sebenarnya background kita 15 tahun terakhir lembaga diklat profesi ya Pak Dodi ya. Betul. Jadi kita selama ini memang sudah cukup lama ya, 15 tahun lebih lah. 15 tahun lebih, 2004 ya? Yes. Kita bergelut. Ya kalau 2004 berarti 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Banget Ya. berarti. Malah Dodi lebih senior daripada saya gitu ya. Jadi kalau selama 15-20 tahun terakhir memang kita banyak bergelut di bidang pengembangan sumber daya manusia, pelatihan. Kita sudah perusahaan jasa K3 bidang perusahaan jasa K3 ya, bidang pembinaan BJK3 di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian sekitar 6-7 tahun terakhir kita juga sudah banyak intensif menyelenggarakan pembinaan dan sertifikasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Ya, jadi kita memang masih parsial ya, ada beberapa unit bisnis yang kita kelola, jadi memang terpisah-pisah eventnya. Nah tahun ini kita berusaha membuat sebuah entitas baru, sebuah organisasi baru yang tujuannya memang kita akan fokus ya hanya penyelenggaraan ataupun kita sama-sama mendukung program pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia yang kompeten. Ceritanya gitu ya Ruli ya, kita istilahnya kita ya ada sedikit bau-baunya tugas negara lah paling enggak gitu ya Ruli ya, selain kita aktivitas supaya enggak rutinitas ya training aja gitu ya. Oke baik, jadi perkenalkan saya Ferdian Adi. Kalau di ICC ini saya diberikan amanah sebagai Direktur IT dan Digital Marketing, dan di samping saya ini Bapak Dodi Haryo Sriwidodo, atau Pak Dodi ya. Pak Dodi ini merupakan Direktur Pengembangan Riset dan Pengembangan ya, R&D-nya, Direktur R&D di Indonesian Certification Center ICC. Jadi sekilas mengenai ICC seperti itu teman-teman. ICC ini adalah branding kami di bawah pengelolaan manajemen PT Sertifikasi Performa Prima Indonesia. Baik, itu Pak Dodi. Nah, ngomong-ngomong soal kompetensi nih Pak Dodi, kenapa sih kita ini di ICC ini concern dengan kompetensi SDM di Indonesia, dan mengapa SDM di Indonesia ini butuh yang namanya pengakuan kompetensi atau validasi kompetensi? Ya, Pak Ferdi, terima kasih sudah mengundang saya ya, bareng-bareng kita ngobrol santai di sini. Dan ya mudah-mudahan melalui obrolan ini banyak yang kemudian terinspirasi gitu ya. Banyak yang kemudian aware dengan yang namanya sertifikasi kompetensi, sehingga ya betul tadi kita menjadi agen negara. Siap. Untuk mendorong pemerintah kita dalam rangka mewujudkan tenaga kerja kompeten, Pak Ferdi. Dan juga saya dapat info nih dari rekan-rekan yang ada di BNSP bahwa Indonesia sekarang ini sedang darurat kompeten. Nah, darurat kompeten, betul. Artinya tahun 2030 kita sedang mengejar 11 juta tenaga kerja kompeten. Artinya kita termasuk ICC ini punya peran yang strategis, punya peran yang besar untuk mewujudkan ke arah sana. Meskipun tidak cuma dibebankan ke kita ya, tapi banyak juga rekan-rekan yang lain yang juga ikut berpartisipasi dalam program ini gitu. Ya, kembali ke pertanyaan tadi Pak Ferdi, mengapa kok kita butuh gitu ya, mengapa kok kita concern ICC ini di sertifikasi begitu? Karena ya memang tadi seperti disampaikan pemerintah kita ya, ini kalau kita tarik ke belakang gitu ya, sekitar 2012 ada pertemuan negara-negara se-ASEAN berkumpul, gimana sih caranya supaya tenaga kerja kita itu kompeten gitu ya di lingkup ASEAN ini. Tidak hanya tenaga kerja juga, tapi juga sampai ke produknya, sampai ke modelnya, kapital ya, dan lain-lain. Ada 5 free flow di situ, yang termasuk salah satunya adalah human capital. Artinya kepala negara di ASEAN ini menyepakati 5 aspek tadi itu free flow ya, bebas keluar masuk, termasuk tenaga kerjanya. Dengan catatan dia harus sudah kompeten gitu. Maka kemudian disepakatilah di forum AFNA itu, disepakatilah bahwa setiap negara di ASEAN tenaga kerjanya wajib punya sertifikasi kompetensi. Itu latar belakangnya ketika itu Pak Ferdi ya. Kemudian dibentuklah Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang langsung dibentuk oleh Presiden ya. Presiden menaungi BNSP, dan BNSP kemudian mengelola
lembaga-lembaga sertifikasi profesi. Jadi ini di bawahnya presiden. Di bawah presiden langsung Pak Ferdi. Tapi bukan kementerian gitu ya. Bukan tapi kementerian. Lembaga di bawah presiden langsung. Iya, dalam rangka memastikan bahwa tenaga kerja kita kompeten melalui asesor-asesor kompetensi yang ada di LSP-LSP yang dinaungi oleh BNSP tadi. Kira-kira begitu. Baik, nah lalu peran ICC ini seperti apa Pak Dodi? Antara BNSP dan LSP ini seperti apa kita posisinya? Ya, kita mengambil peran di sini ya Pak Ferdi. ICC ini saya kira sangat strategis ya perannya ya. Melihat dari tadi yang saya ceritakan di belakang bahwa pemerintah kita mendorong, kemudian kita merespon dengan memfasilitasi tenaga kerja kita supaya kita ikut mempublikasi gitu ya. Kita ikut mengedukasi bahwa jika Anda ingin mendapatkan pengakuan atas profesi Anda, jika Anda ingin karir Anda bisa berkembang gitu, maka salah satu upaya yang bisa Anda dapatkan adalah mendapatkan pengakuan atas kompetensi Anda, pengakuan atas profesi Anda gitu. Nah, jadi ICC dalam hal ini sebagai sebuah lembaga yang memang kita concern ya, kita concern di pelaksanaan pembekalan ya. Jadi ada 2 agenda yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita membekali para pekerja begitu ya, para profesional untuk mendapatkan unit-unit kompetensi sesuai dengan bidangnya yang kita sebut dengan skema gitu ya Pak Ferdi ya. Kemudian pada tahap berikutnya mereka akan mengikuti proses yang namanya uji kompetensi atau asesmen yang dilaksanakan oleh asesor kompetensi. Pembekalannya ini terus bentuk pelatihan begitu. Berbentuk pelatihan. Nah, pelatihannya apakah sama dengan pelatihan yang lain atau ada? Tentu saja berbeda. Ya, tentu saja berbeda. Bedanya apa? Karena pelatihan ini kita mengacu pada unsur-unsur yang terdapat di dalam makna kompetensi itu sendiri. Ya, jadi seperti yang sudah kita pahami gitu ya, bahwa kompetensi itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah knowledge, yang kedua adalah skill, yang ketiga adalah sikap kerja atau attitude ya. Nah, 3 aspek inilah yang kemudian kita bekali gitu ya, yang kemudian kita refresh gitu. Kemudian pada tahapan berikutnya melalui 3 hal ini, knowledge, skill, dan attitude, mereka akan diuji gitu ya, mereka akan diverifikasi kompetensi mereka. Mungkin melalui portofolio mereka, melalui bukti-bukti pekerjaan mereka, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian nanti akan diverifikasi, ditelusuri oleh asesor, akan terlihat nanti apakah mereka seseorang yang kompeten atau mungkin masih perlu belajar lagi, sehingga pada tahap mereka asesmen mereka memang masih belum kompeten gitu ya. Tapi jangan khawatir karena makna kompetensi di sini bukan sesuatu hal yang harus dibentuk dalam kurun waktu tertentu, tidak ya. Saya dan Pak Ferdi mungkin bisa berbeda kompetensinya. Ya, saya mungkin mencapai satu kompetensi tadi itu dalam waktu 10 hari misalnya, Pak Ferdi mungkin dalam waktu 5 hari. Tapi di hari yang ke-10 saya untuk bisa mencapai kompetensi tadi, maka kita berdua disebut sama-sama sudah kompeten gitu. Jadi ukurannya bukan waktu tapi indikator hasil. Ya. Pada saat uji kompetensi. Pada saat uji kompetensi. Baik Pak Rudi, tadi jadi memang mempersiapkan tadi ya, ada pembekalan, pelatihan berbasis kompetensi ya berarti ya Pak Rudi, dan uji kompetensi. Nah, sejauh ini dari penelahan mungkin ya, apalagi Pak Rudi di bidang riset dan pengembangan, ada berapa skema atau berapa bidang profesi Pak Dodi sebenarnya yang bisa disertifikasi atau diuji kompetensinya ini, dan ICC bisa memfasilitasi berapa Pak? Nah, ini luar biasa sekali ya, melihat profesi-profesi yang ada di Indonesia saat ini itu sangat banyak ya, cukup banyak sekali, bahkan sampai bidang-bidang atau profesi-profesi yang mungkin kita tidak pernah membayangkan bahwa itu butuh sertifikat kompetensi Pak Ferdi. Seperti misalnya mohon maaf, apabila Anda seorang tukang bangunan misalnya, jangan dikira hanya bermodalkan keahlian, keterampilan memecah batu misalnya, itu tidak perlu pengakuan kompetensi, itu ada sertifikasinya. Jadi pemerintah kita merespon dengan cukup baik, apalagi ada asosiasi gitu ya,
mungkin tadi yang saya sampaikan tukang itu masuk ke asosiasi konstruksi gitu ya. Jadi cukup banyak ya, kita sendiri di ICC kita mengakomodir lembaga-lembaga sertifikasi profesi, kemudian kita rangkul, kita gandeng menjadi mitra-mitra mereka gitu ya. Artinya kita mengakomodir seluruh profesi yang ada di Indonesia. Ya, seluruh profesi yang ada di Indonesia. Dan tentunya lembaga-lembaga sertifikasi saat ini juga cukup beragam dan dari berbagai macam aneka profesi semuanya ada gitu Pak Ferdi. Sehingga ketika ada permintaan-permintaan dari dunia industri, dari SDM untuk mensertifikasi kompetensinya, insya Allah sudah ada lembaga sertifikasi yang bisa memberikan pengakuan terhadap kompetensi mereka. Baik, siap. Oke Pak Dodi, terima kasih banyak atas informasinya. Terima kasih kembali sama-sama Pak Siap. Ferdi. Senang sekali bisa bersama Pak Ferdi hari ini. Tentu, baik. Oke, demikian teman-teman sekalian, sekilas dahulu ya. Ini awal video atau bincang-bincang kita mengenai kompetensi, mengenai sertifikasi profesi, mengenai ACC, dan juga mengenai Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Tentunya kita berharap di ICC ini kita, seperti di awal tadi kita sampaikan, kita bisa menjadi pemerintah, kita bisa mendukung pemerintah untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang kompeten ya, dengan aktivitas yang kita lakukan melalui payung Indonesian Certification Center. Dan Pak Rudi menyampaikan tadi, insya Allah kita berusaha untuk bisa memfasilitasi seluruh bidang kompetensi yang ada di Indonesia atau berbagai bidang profesi sesuai dengan tagline kita, One Stop Solution for Certification. Baik, itu dia teman-teman. Insya Allah di video-video selanjutnya saya dan Pak Dodi akan banyak membahas mengenai skema-skema profesi. Betul sekali. Apa saja secara detail gitu ya. Terutama mungkin bagi Anda yang bertanya-tanya apakah profesi saya ini bisa disertifikasi kompetensinya gitu ya. Bagaimana saya mengikuti uji kompetensinya. Simak terus dan ikuti terus channel kita di Indonesian Certification Center. Kita tutup dengan salam kompeten.